Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari yang indah ini, di mana kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, Allah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, mari kita berdoa dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan apa yang akan disampaikan. Melalui pembacaan ini, kita mendapatkannya dan kita dibaharui dalam hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat hari yang baru. Kami sungguh bersyukur atas kasih setiamu. Terpujilah namamu Bapa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Bimbing kami Roh Kudus untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpujilah namamu. Kami mohonkan ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-14 sampai 26. Firman Tuhan berkata, "Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, 'Selamat jalan,' kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, 'Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan.' Aku akan menjawab dia, 'Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku.' Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, 'Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.' Karena itu Abraham disebut sahabat Allah." Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati.
Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sudah membaca satu perikop, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, dari pembacaan kita pagi hari ini, ada beberapa poin penting yang perlu kita cermati, kita simak, lalu kemudian kita amalkan, ya. Jadi, iman tanpa perbuatan itu adalah mati, ya. Tidak ada. Mati itu tidak ada gunanya, begitu ya. Nah, perhatikan. Membahas persoalan tentang iman tanpa perbuatan adalah mati, ya. Kalau Bapak Ibu merasa diri sebagai anggota gereja, mengaku memiliki iman, ya, yang menyelamatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, namun pada saat yang sama, ya, tidak pernah menunjukkan bukti pengabdian yang sungguh-sungguh kepada Dia dan firman-Nya. Ini bertolak belakang, ya. Jadi yang pertama dikatakan iman yang menyelamatkan senantiasa merupakan iman hidup yang tak berhenti dengan sekedar mengaku Kristus sebagai juru selamat, tetapi juga mendorong kita tentang ketaatan kepada Dia sebagai Tuhan, ya. Jadi ada aspek ketaatan, ada aspek yang penting dari ketaatan dari iman itu. Jadi kalau orang yang taat, pasti dia punya iman. Dan orang yang iman juga taat kepada Tuhan, ya. Mereka yang taat dan percaya, dan hanya mereka yang percaya dapat taat, ya. Yakobus pasal 2 ayat 24, kita perhatikan bahwa jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Tadi sudah dibaca tentang Abraham dibenarkan, lalu kemudian Rahab si pelacur itu juga dibenarkan. Ya, mengapa mereka dibenarkan? Karena perbuatannya itu ya melangkah dengan iman. Jadi punya iman tapi tidak melangkah, tidak melakukan, tidak mengerjakan itu kosong. Tetapi kalau dia punya iman, dia melangkah, dia melakukan, dia mengerjakan. Ada tindakan. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, jadi orang yang taat ini juga karena dia punya iman. Masa kalau dia tidak punya iman tidak taat? Adakah? Mengaku punya iman tapi tidak taat? Bapak sendiri, Ibu sendiri yang bisa menjawab itu. Setiap kita menjawab, apakah saya punya iman kepada siapa? Nah, mengingatkan kita kembali pagi hari ini bahwa di ayatnya dikatakan bahwa jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ya. Nah, di dalam ayat 24 tadi dikatakan bahwa dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Kata Yunani itu ergon, ya. Yang kalau diterjemahkan artinya perbuatan-perbuatannya. Artinya yang berbeda dengan daripada yang dipergunakan Paulus ya di dalam Efesus pasal 2 ayat 9 ya. Ya. Bapak Ibu bisa baca itu Efesus pasal 2 ayat 9. Nah, diterjemahkan sebagai pekerjaan. Kalau Yakobus perbuatan-perbuatan. Kalau di surat Paulus dikatakan
pekerjaan. Nah, yang pertama dikatakan bagi Paulus, menuju kepada kewajiban terhadap Allah dan sesama manusia yang diperintahkan dalam Alkitab, yang bersumber dari iman yang sungguh-sungguh, dengan hati yang murni. Untuk apa? Untuk menyenangkan Allah. Nah, kalau dari Efesus pasal 2 ayat 9, dikatakan bagi Paulus, pekerjaan itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ini dia. Jadi, bagi Paulus, pekerjaan menunjuk kepada keinginan untuk memperoleh perkenanan dan keselamatan melalui usaha, menaati hukum Taurat dengan kekuatan sendiri dan bukan melalui pertobatan dan iman kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik surat Paulus maupun surat Yakobus berbicara tentang iman, dikatakan bahwa iman yang menyelamatkan dengan sendirinya akan menghasilkan perbuatan-perbuatan kasih. Jadi, iman yang menyelamatkan itu adalah mengandalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi di dalam prosesnya dikatakan ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang berlandaskan kasih. Ini dia, penting sekali Bapak Ibu ya. Jadi, mengingatkan kita kembali. Kalau ditanya, lalu apa itu perbuatan kasih? Ya, coba kita perhatikan Yakobus pasal 1 ayat 28. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Nah, Bapak Ibu. Galatia 5 ayat 6, ya. Kemudian 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Apa itu perbuatan kasih? Perhatikan, saya bacakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Apakah itu kasih? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan.
Ya, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah 3 hal yang kita kenal yang tinggal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya ialah kasih. Dalam memiliki iman kepada Kristus, perlu disertai dengan perbuatan yang dilandasi kasih. Kasih tadi sudah kita baca. Jadi, jangan salah tafsir, jangan salah, yang penting aku percaya, asal percaya sudah selamat. Ya, percaya saja, Tuhan pasti menyelamatkan. Betul. Tetapi dalam keyakinan itu, dalam iman itu, ada sesuatu yang berproses. Seperti Abraham tadi dibenarkan, Rahab tadi dibenarkan. Jadi iman itu supaya tidak disebut dengan iman yang kosong. Ya, ini dia. Biarlah pagi hari ini kita mau terus belajar. Miliki iman yang disertai dengan perbuatan. Miliki iman yang murni, miliki iman yang menyelamatkan. Biarlah kita terus dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengerti rahasia Allah. Kita percaya hidup kita terus mau dibaharui dari sehari ke sehari melalui kabar baik hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.